Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel aku, channel Ita RH. Nah, di awal video pasti teman-teman udah tahu ya, aku hari ini mau bikin apa. Di sini aku mau bikin kue nastar ya teman-teman. Kue nastar yang wajib ada kalau lebaran karena itu kesukaannya Pak suami ya. Sebenarnya kalau untuk beli juga bisa ya teman-teman, cuma kalau Pak suami maunya bikin sendiri. Udah gitu dapatnya banyak. Dan kalau beli juga harganya lumayan mahal ya teman-teman. Nah ini aku mau bikinnya yang versi ekonomis karena aku nggak pakai butter, tapi aku pakai margarin yang ada butternya gitu, yang butter cookies gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku hasilnya juga lumayan enak dan lumer gitu nanti. Nah resep yang aku pakai ini emang setiap tahun aku pakainya resep ini, cuma kali ini aku bikin agak banyak. Ini tadi aku pakai takaran terigunya itu 900 gram ya teman-teman. Jadi ini hampir 1 kilo lah ya. Nah ini adonannya seperti ini aja ya teman-teman. Udah cukup kalis ya. Dan di sini aku tinggal mau bentuk-bentuknya. Ya ampun teman-teman, ternyata ini tuh susunya ketinggalan, susu bubuknya ya teman-teman. Jadi tuh perasaan tadi lagi ngoles-ngoles loyang, karena kan ini aku lagi ngolesin loyangnya. Terus kok kayaknya ada yang ketinggalan gitu bahannya ya apa gitu. Diingat-ingat ternyata susunya ketinggalan. Untung sih belum dibentuk-bentuk ya teman-teman. Jadi masih bisa diselamatkan. Ini aku pakai 3 sachet ya. Kalau nggak pakai susu pasti hasilnya tuh kurang enak. Karena waktu itu aku bikin juga ada juga bahannya yang ketinggalan, itu vanilinya teman-teman nggak masukkan. Tapi itu udah dibentuk-bentuk, jadi udah nggak bisa diselamatkan ya teman-teman.
Nah, karena untuk makan sendiri, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini diaduk-aduk aja lagi supaya tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur ya teman-teman, udah tercampur rata. Tinggal aku mau bentuk-bentuk. Di sini aku pakai cetakan ini ukuran 5 mili ya teman-teman. Ini tuh aku bikinnya sendirian ya teman-teman karena pas suami kerja terus sengaja tadi Dede Rafif aku titip ke adik aku ya supaya nggak merepotin karena pasti kalau dia tahu bundanya bikin kue pasti itu nanti diacak-acak sama dia. Jadi aku titipin ke adik aku aja. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Ini baru 2 loyang. Terus ini aku mau panggang dulu ya. Nah untuk ovennya ini aku udah panasin ya teman-teman. Ini udah panas banget. Terus aku pakai api kecil aja karena kalau pakai oven tangkring ini memang harus benar-benar sabar. Nah ini aku mau puter ya teman-teman posisinya supaya matangnya itu rata. Nah, ini setelah mateng terus lanjut aku oles-oles. Tapi di sini aku ngolesin kuning telurnya itu nunggu agak anget-anget kuku gitu ya, teman-teman. Di sini aku oles 2 kali. Nah, berhubung di luar tuh hujan deras banget, terus udah gitu petirnya kencang banget. Ini tuh makanya aku voice over aja suaranya karena nggak bakalan kedengeran ya kalau langsung suara yang aslinya. Nah ini udah 2 kali nih aku oles-oles jadinya seperti ini. Udah kelihatan cantik banget ya. Nah setelah ini langsung aku oven lagi untuk kedua kalinya sebentar aja. Nah ini dia udah mateng karena oven kedua itu hanya mematengkan kuning telurnya aja ya teman-teman. Wah lihat ya ini tuh kuning telurnya kelihatan menyala banget terus glowing banget nastar aku dan ini dijamin walaupun ekonomis tapi ini tuh lembut banget
dan lumer banget di mulut. Nah, lihat ya teman-teman, seperti ini kue nastar aku. Pokoknya ini resep andalan aku setiap tahun, murah meriah tapi tetap enak. Nah teman-teman, di sini aku bikin videonya di hari yang berbeda ya. Jadi ini tuh kemarin pas aku lagi bikin sore-sore ternyata hujannya lebat banget, deras gitu ya teman-teman. Terus udah gitu petir, jadi aku nggak berani bikin video. Nah aku bikin videonya cuma sampai yang angkat apa namanya, yang angkat nastar yang dua loyang itu. Terus habis itu aku stop bikin videonya karena takut ya teman-teman ada duduk gitu. Nah akhirnya itu aku kerjain sampai malam belum kelar. Dan malam aku udah mantuk, udah capek banget. Karena aku bikinnya sendiri ya, jadi udah gitu pakai ovennya oven tangkring dan ada drama juga. Itu kompor aku kebakar. karena uap ovennya jadi tuh stikernya itu pada meleleh. Nanti aku kasih tahu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini udah jadi kue nastarnya. Nah ini yang olesan yang pertama itu masih bagus karena masih semangat ya bikinnya. Nah ini semakin lama olesannya di sini aku cuma pakai satu aja, satu kali olesan. Terus karena udah habis selai nanasnya, jadi aku pakai keju. Di sini aku bikin kastengel gitu ya teman-teman. Nah ini juga sisanya. Ini tuh bikinan Pak suami. Jadi nah seperti ini bentuknya. Terus udah gitu olesannya ngasah. Tapi nggak apa-apa karena untuk makan sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah ini kemarin 900 gram terigu bisa jadi sebanyak ini. Ini tuh ukurannya sekilo ya. Jadi sekilo, 2 kilo, 3 kilo, pokoknya hampir 3 kilo sih, hampir 4 kilo sih. Soalnya ini semalam tuh udah dimakanin sama Pak suami, sama ada adik aku juga yang ke rumah, terus sama Dede Rafif juga ikut makan, dan aku juga pasti makan ya. Jadi ini sisanya segini karena ini yang bentuknya jelek-jelek, jadi ini langsung dimakan duluan ya. Nah nanti aku kasih tahu stiker kompor aku yang kebakar gara-gara oven. Yuk kita ke dapur. Nah ini kita lihat dulu ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman tuh stikernya itu kemarin hampir-hampir aja kebakar semua. Itu padahal kompornya juga aku pakai kecil banget, tapi ternyata masih aja pada meleleh gitu karena kan plastik ya stikernya. Jadi pas suami pulang itu buru-buru dibenerin, dipakein kayak batu-batu gitu supaya agak lebih tinggi gitu teman-teman. Nah sampai sini dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye. Dadah bye bye.